Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, langsung saja materi usul fikih 2 itu tentang turuku dalalatin nassi, ya, metode memahami nas. Kalau kemarin materi usul fikih 1 tentang adillatus syar'iyyah. Nah, untuk selanjutnya usul fikih 2 tentang turuku dalalatin nassi atau cara metode memahami nas. Baiklah, kita mulai yang pertama, turuku dalalatin nassi. Metode memahami kandungan teks atau nas. Nas maksudnya Al-Quran dan hadis, ya. Baik melalui indikator lafaz atau kata per kata, dalalatul lafzi, maupun melalui indikator redaksi teks atau rangkaian kata. Jadi ada 2, ada melalui lafadznya, ada melalui rangkaian lafadznya. Jadi terdapat 2 metode di dalam memahami nas. Pertama, metode memahami makna dari teks melalui kajian lafaz, dalalatul lafzi alal makna. Kedua, metode memahami makna dari teks melalui kajian rangkaian lafaz. Nah, sementara Dr. Wahbah Zuhaili lebih rinci lagi dalam menjelaskan metode ini. Beliau membagi menjadi 4 macam. Metode pertama, melihat peletakan lafaz terhadap maknanya. Jadi melihat lafaz itu diletakkan untuk makna apa. Ini berisi tentang lafaz am, khos, mustarok, dan muawwal. Kedua, melihat penggunaan lafaz di dalam maknanya. Lafaz itu digunakan untuk makna apa. Ini berisi tentang lafaz hakikat, majaz, sharih, kinayah, dan ta'rid. Ketiga, melihat dalalah lafaz terhadap maknanya dari aspek kejelasan makna. Dan dari aspek maknanya, kejelasan maknanya. Jadi ada 4, dhahir, nas, mufassar, muhkam, atau kesamaran maknanya, khafi, muskil, mujmal, mutasyabih. Yang keempat, melihat bagaimana dalalah lafaz terhadap maknanya dan cara memahami makna yang dimaksud dari lafaz tersebut. Ini yang keempat. Ada 4, ibaratun nas, isyaratun nas, dalalatun nas, dan iktida'un nas. Poin yang terakhir ini yang kita bahas terlebih dahulu. Yang keempat ini versi mutakallimin, ya. Sementara versi Ahnaf 4 ini ibaratun nas, ini isyaratun nas, dalalatun iktida'un nas, ini versi Ahnaf. Sementara mutakallimin itu versi namanya mantuk dan mafhum, ya. Nanti kita jelaskan secara bersama. Kita mulai dari yang pertama, ibaratun nas. Ibaratun nas adalah dalalah redaksi ayat teks terhadap makna yang dipahami tanpa ada kesulitan dari redaksi ayat dan makna tersebut. Baik dimaksud oleh syari', baik dimaksud dari awal mula turunnya teks maupun asal dari maksud pembawaan teks, makna tabi, ya. Jadi ibaratun nas itu makna yang dipahami tanpa ada kesulitan dari makna tersebut. Dan makna tersebut baik makna asolatan, makna asal dari teks itu, makna asbabun nuzul, atau makna pembawaan dari teks itu, makna tabi. Contohnya misalnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan metode ini, ayat tersebut memberikan 2 pemahaman makna metode ibaratun nas. Pertama, bahwa baik transaksi jual beli tidak sama dengan riba. Kedua, bahwa baik dibolehkan dan riba diharamkan. Nih, langsung secara awal langsung paham maknanya. Makna pertama dan makna kedua. Makna pertama merupakan makna asal diturunkannya teks. Sedangkan makna kedua merupakan makna pembawaan yang ikut dalam redaksi teks. Jadi makna yang mudah dipahami dari melihat teks itu. Itu namanya ibaratun nas. Contohnya lagi, misalnya hadis huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu.
Laut itu airnya suci, mensucikan, dan bangkainya halal. Hadis ini memberikan dua pemahaman makna. Pertama, kesucian air laut yang merupakan makna asal. Kedua, kehalalan bangkainya ikan yang merupakan makna tabi. Jadi secara awal langsung paham maknanya. Ya, baik itu makna asolatan ataupun makna tabi. Itu namanya ibaratun nas. Paham ya? Yang kedua, isyaratun nas. Isyaratun nas adalah dalalah yang diambil dari makna lazim. Dalalah yang diambil dari makna lazim atau konsekuensi logis bagi makna yang dipahami itu. Konsekuensi logis dari makna yang dipahami dari redaksi teks ibaratun nas. Dan makna lazim tersebut bukanlah makna yang dimaksud oleh teks. Ya, ini isyaratun nas. Makna lazim dari ibaratun nas dan makna lazim tersebut bukan makna yang dimaksud oleh teks, ya, bukan makna asolatan, ya. Apa contohnya? Misalnya uhilla laikum lailatas syiyami arrafasu ila nisaikum al-ayah. Artinya dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Nah, dari redaksi ayat ini menerangkan tentang kebolehan seseorang melakukan hubungan suami istri di semua bagian-bagian malam hingga terbitnya fajar sebagai tanda dimulainya puasa. Ini makna ibaratun nas. Dan makna isyarahnya, ayat ini memberikan pemahaman tentang kebolehan seorang junub di pagi hari sebagai konsekuensi logis dari kebolehan berhubungan intim di malam hari. Jadi makna lazimnya itu namanya isyaratun nas. Ya. Misalnya lagi apa? Wasyawirhum fil amri, ya. Bermusyawarahlah kamu di dalam segala urusan. Secara ibaratun nas itu. Lalu isyaratun nasnya apa? Oh, berarti harus mengadakan organisasi atau sesuatu tempat musyawarah. Itu namanya konsekuensi logis dari makna ibaratun nas. Ya, itu namanya isyaratun nas. Kita lanjut. Yang ketiga, dalalatun nas adalah makna yang diambil dari spirit nas atau adalah menyamakan hukum dalalah makna yang tidak disebut oleh teks dengan hukum dalalah makna yang disebut oleh teks. Ini dalalatun nas. Makna yang diambil dari spirit nas itu atau menyamakan hukum dalalah makna yang tidak disebut oleh teks, yang didiamkan oleh teks, dengan hukum dalalah makna yang disebut oleh teks. Dikarenakan adanya kesamaan ilat hukum yang dipahami dari kajian bahasa. Baik spirit makna tersebut bernilai sama dengan maknanya teks atau lebih tinggi nilainya. Jadi dalalatun nas, menyamakan makna yang ada dalam teks dengan yang lain. Nah, itu namanya hukum maskud dan hukum mantuk. Apa contohnya? Misalnya fala taqul lahuma uffin. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada orang tua perkataan ya. Secara ibaratun nas adalah larangan berkata kepada orang tua, ya. Jelas kan? Karena perkataan tersebut menyakiti orang tua. Nah, dari alasan tersebut terdapat perbuatan yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu sekedar berkata, yaitu memukul, mencaci, menahan, dan tidak memberi makan. Nah, pemahaman inilah yang diambil dari metode dalalatun nas. Jadi, makna spirit dari teks itu. Ya, makna spirit dari teks itu. Baik lebih tinggi atau sama. Itu namanya dalalatun nas. Yang keempat, iqtida'un nas adalah dalalah dengan memperkirakan makna lain demi kesempurnaan makna yang dipahami. Jadi menakdir kata lain. Redaksi ayat tersebut tidak bisa dipahami dengan benar atau baik tanpa memperkirakan makna lain. Baik anggapan tidak sempurna tersebut menurut akal ataupun menurut syara. Contohnya, ini belum. Apa ini? Contohnya, ini salah ini ya. Contohnya, rufi'an ummati al-khota'u wan nisyanu wa ma ustukrihu alaihi.
Secara akal sehat, sebuah perbuatan yang kalau maknanya kan diangkat atas umatku apa kesalahan dan kelupaan ya. Secara akal sehat, sebuah perbuatan yang sudah terjadi tidak mungkin dihapus dan dianggap tidak terjadi. Maka yang dimaksud dihapus di sini adalah dosa dari perbuatan tersebut. Sehingga memperkirakan makna dosa inilah yang menyebabkan hadis ini dapat dipahami dengan baik. Jadi rufi'an ummati dzambul khoto'i, ya, itu berarti kan jika diartikan perbuatan yang timbul dari umatku berupa ketersalahan, lupa, dan dipaksa, dosanya dihapus. Ya, ini namanya iktida'un nas. Ya, ini yang keempat. Ya, iktida'un nas. Nah, tambahan. Jadi ada 4 metode. Ibaratun nas, isyaratun nas, dalalatun nas, iktida'un nas. Tambahan. Dan perlu diperhatikan bahwa di dalam metode ini juga berlaku sistem keberurutan antar keempat metode tersebut sebagai urutan di atas. Artinya jika terjadi ta'arud antara makna yang diambil dari ibarat nas dengan makna yang diambil dari isyaratun nas, maka makna ibaratun nas yang harus dimenangkan, dan demikian juga seterusnya. Jadi ibaratun nas dulu, isyaratun nas kemudian, dalalatun nas kemudian, terakhir iktida'un nas. Jika bertentangan cara memahaminya, maka yang diambil ibaratun nas. Contohnya misalnya ada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya. Secara ibaratun nas, ayat ini tentang kewajiban qisas bagi orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan, ya kan? Ayat ini bertentangan dengan makna isyaratun nas dari firman Allah. Ya, ayat ini bertentangan dengan makna isyaratun nas dari firman Allah bahwa orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja balasannya hukumannya adalah kelak di akhirat dengan dimasukkan di neraka, sehingga tidak perlu mendapat hukuman di dunia. Ini kan pemahaman secara isyaratun nas. Nah, dari ta'arud di sini yang dimenangkan adalah makna ibaratun nas, yaitu tetap dikisos, ya. Nah, ini bagannya. Jadi antara thariqatul Hanafiyah dengan thariqatul mutakallimin itu sama tapi istilahnya beda. Misalnya ibaratun nas, ya. Dalam Hanafiyah istilahnya ibaratun nas, dalam mutakallimin itu diistilahkan dengan mantuk, ya. Kemudian isyaratun nas dalam mutakallimin juga diistilahkan dengan mantuk. Kemudian iktida'un nas itu dalam mutakallimin itu juga diistilahkan dengan mantuk. Karena nanti kan ada mantuk sharih, ada mantuk ghairu sharih. Ya. Kemudian dalalatun nas itu dalam versi mutakallimin diistilahkan dengan mafhum muwafaqah. Nah, ini bagannya. Jadi sama tapi beda istilah. Nah, ini kalau bagan mantuk mafhum, ya. Mantuk versi mutakallimin ada 2, mantuk ada mafhum. Sore ini sudah dijelaskan sama Suyuti kemarin, ya. Nah, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.